Assalamualaikum teman-teman. Kembali kepada video saya. Jadi pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam mengerjakan esai di perkuliahan di UK gitu ya, dari sistem pendidikan di UK. Mungkin sudah pernah saya mention sebelumnya bahwa pendidikan di UK itu sebenarnya mungkin tidak melulu atau memprioritaskan terkait nilai gitu ya. Jadi mungkin lebih ditekankan bagaimana proses belajar itu sendiri gitu. Dan overall saya pribadi sih sebenarnya enjoy ya dengan learning proses di sini, dan bagaimana support system dari university terutama bagi international student seperti saya itu sangat membantu sekali. Jadi to be honest, minggu depan itu adalah deadline untuk submit salah satu esai modul saya, dan ini kemarin juga agak kayak loh lah kok orang-orang deadline-nya masih pada bulan Januari, lah kok saya Desember kayak gitu kan. Jadi kemarin saya sempat DM-an sama beberapa teman-teman saya di Indonesia yang kuliah di UK juga, terus tanya karena mereka kan pada ini ya sudah pada ngeplan, pada berencana buat holiday, buat jalan-jalan gitu, tahun baru, Natalan, kayak gitu-gitulah ya. Mereka sudah mau pergi ke sini ke situ gitu lah. Kok orang-orang itu nggak ada yang kelihatan stres, kok saya stres sendiri kayak gitu. Lalu ternyata deadline submit untuk assignment-nya mereka itu masih lama, masih Januari, dan sedangkan saya Desember awal itu sudah harus submit. Jadi lumayan kayak challenging, tapi alhamdulillahnya sih kalau saya pribadi semakin cepat saya submit essay saya, berarti saya bisa lebih efektif gitu kan, yang arrange nanti ketika liburan saya bisa ngapain gitu, sesuatu yang mungkin lebih produktif itu teman-teman. Nah seperti ya balik lagi ya ke topik awal. Jadi apa namanya, di UK itu kalau teman-teman kuliah di UK apalagi sebagai international student itu banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk submit tugas. Jadi baik dari, kalau saya pribadi di Anglia Ruskin University itu ada 3 jenis bantuan ya untuk proofreading esai kita. Jadi yang pertama itu kita bisa ngirimkan kayak formative assignment atau mungkin kayak juga draft gitu ya. Jadi bukan final version esai kita ke dosen. Jadi modul leader atau mungkin dosen teaching apa ya, kayak teaching staff timnya itu kita bisa kirim ke mereka sehingga mereka bisa kasih kita feedback. Nah itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi nanti kalau beliau-beliaunya mungkin lebih kepada konten gitu ya, konten karena mereka kan tahu keilmuannya dan ekspertisnya gitu kan. Jadi mereka mungkin jauh lebih nyambung ketika ngasih komentar atau konten-konten seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa manfaatkan fasilitas di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tidak hanya sekedar kamu bisa pinjam buku atau kamu bisa akses banyak literasi, banyak referensi gitu ya, tapi petugas perpustakaan di UK itu sangat-sangat bisa diandalkan kalau saya boleh bilang gitu ya. Mereka bisa paham terkait skill apa saja yang dibutuhkan mahasiswa untuk bisa survive di akademik, dan juga mereka itu menawarkan jasa untuk free apa ya, review juga gitu. Teman-teman bisa kirim esai teman-teman ke librarian. Jadi kalau di kampus saya itu kayak dibagi teman-teman. Jadi kalau untuk jurusan ini yang pegang itu atas nama ini sama ini dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa kirim esai kita sebelum kita submit untuk penilaian ke librarian atau petugas perpustakaan. Mereka mungkin tidak akan lebih ke kontennya ya, mungkin lebih ke tata bahasa, ke grammar, ke referencing dan lain sebagainya. Tapi itu sangat membantu karena ya balik lagi ya kan, maksudnya kita bukan orang yang main language-nya itu English. Jadi itu akan bisa membantu banget buat teman-teman itu yang mau submit esainya gitu. Kemudian yang ketiga,
kalau di kampus saya itu saya bisa memanfaatkan juga. Jadi study skill plus seperti yang pernah saya ceritakan juga. Jadi di kampus saya itu bagi orang-orang internasional atau international student atau bahasa aslinya itu bukan bahasa Inggris, kita itu dikasih fasilitas gratis untuk ikut English training. Jadi kursus tambahan bahasa Inggris, dan itu semua gratis. Itu ya. Jadi kursusnya itu gratis. Kemudian ada beberapa skill ya. Jadi ada reading, ada writing, listening, speaking, itu ada. Dan kemarin tuh saya dapat email mereka ngirim tawaran gitu, tutornya itu kalau kamu butuh untuk bantuan proofreading tugasmu gitu, aku bisa bantu. Jadi bisa juga dimanfaatkan yang komponen ketiga ini. Terus yang terakhir adalah teman-temanmu sendiri. Jadi kalau boleh dibilang karena di Anglia Ruskin University ini saya sendirian, gak ada orang Indonesia, jadi ini mendorong saya juga untuk bersosialisasi dengan warga lokal di sini gitu, terutama banyak teman-teman dari British atau penutur asli dari UK gitu ya. Dan saya ketemu mereka di kerjaan atau barangkali di perpustakaan, kemudian kita ngobrol dan sebagainya. Dan banyak mereka yang baik juga gitu, menawarkan kamu mau nggak di proofreading kayak gitu. Kemarin saya ketemu beberapa teman gitu kan ya, dari jurusan yang berbeda, ada yang dari nursing, ada yang dari medicine dan sebagainya, dan mereka menawarkan diri, kalau kamu butuh bantuan untuk cek esaimu nggak apa-apa, kirim aja ke aku gitu. Mereka baik banget ya. Maksudnya nanti coba aku cek, meskipun aku kayak nggak paham-paham banget terkait midwifery, tapi coba aku bisa bantulah dikit-dikit gitu, barangkali penggunaan katanya yang kurang tepat atau gimana, atau konteksnya itu nggak sesuai, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi itu ya 4 cara mungkin yang bisa dimanfaatkan. Atau yang terakhir adalah kamu bayar gitu. Jadi kalau di luar sana itu kan banyak ya, maksudnya kayak service atau lembaga atau institusi organisasi yang menawarkan jasa untuk proofreading assignment. Bukan untuk joki ya, bukan untuk esaimu dikerjakan sama orang, tapi memang ada kayak proofreading service yang bisa kita manfaatkan. Tapi ya tadi kamu ngeluarin duit gitu lah. Kalau saya pribadi sih, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu kan, apalagi di kampus menyediakan gitu. Jadi untuk teman-teman nanti yang berniat belajar ke UK, jangan lupa kalian harus mengenali fasilitas apa saja atau keuntungan apa saja yang bisa teman-teman ambil dari kampus gitu untuk mendukung belajarmu. Itu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya, karena ini saya sedang di perpustakaan. Tadi kan sebenarnya ada 3 orang juga kan, ada muslimah juga pakai jilbab, saya nggak tahu, kayaknya tuh jurusan kedokteran gitulah. Ada 2 orang tadi, terus barusan mereka keluar, jadi saya take video deh. Ini saya lagi kerjakan di tempat biasanya, karena seperti biasa saya kalau di perpus itu prefer cari lokasi yang saya itu bisa sholat sekalian gitu. Jadi ruangan ini lumayan sepi dan private ya, dan saya bisa menggelar sajadah di pojok situ gitu, di pojok situ untuk sholat zuhur, sholat asar gitu kan biasanya tuh. Jadi nggak perlu untuk pergi atau ke mana musola kampus gitu ya. Jadi cukup jaga wudhunya aja, terus nanti sholat di sini gitu, sambil minum sambil apa gitu. Jadi teman-teman ya, mohon doanya supaya lancar minggu depan saya submit assignment. Terima kasih banyak sudah melihat video ini, semoga sehat selalu. Dadah, assalamualaikum.